Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Intan Nur Azizah MPD dan teman-teman yang kami banggakan. Di sini kami akan mempresentasikan tentang budaya Jawa dalam simbolisme religi, tradisi, dan seni. Yang beranggotakan yang pertama Alfiansa Aulia Pamungkas, NIM 2017403069. Yang kedua Alvina Wardah 2017403076. Yang ketiga Adinda Fitriani 2017403077. Yang keempat Arini Hawasal Ilmi 2017403068. Yang kelima Umi Nafhatul Atikoh 2017403074. Dan yang keenam Alifi Nur Fauziah 2017403070. Baik, materi yang pertama akan dibacakan oleh Mbak Alvina Wardah. Baik, di sini saya akan menjelaskan pengertian budaya Jawa. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata budaya mempunyai arti sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Sedangkan menurut Jalaluddin, ia menyatakan bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan kerangka acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Dan tradisi itu ialah sesuatu yang sulit berubah karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Pengertian Jawa menurut geologi ialah bagian dari suatu formasi geologi tua berupa deretan pegunungan yang menyambung dengan deretan pegunungan Himalaya dan pegunungan di Asia Tenggara, dari mana arahnya menikung ke arah tenggara kemudian ke arah timur melalui tepi-tepi daratan Sunda yang merupakan landasan kepulauan Indonesia. Sementara dalam bukunya Darori Amin mengutip pernyataan Qodirin bahwa yang disebut dengan masyarakat Jawa atau tepatnya suku bangsa Jawa secara antropologi budaya adalah orang-orang yang dalam hidup kesehariannya menggunakan bahasa Jawa dengan berbagai ragam dialeknya secara turun-temurun. Pada waktu mengucapkan bahasa daerah ini, seseorang harus memperhatikan dan membeda-bedakan keadaan orang yang diajak berbicara atau yang sedang dibicarakan, berdasarkan usia maupun status sosialnya. Demikian pada prinsipnya ada dua macam bahasa Jawa apabila ditinjau dari kriteria tingkatannya, yaitu bahasa Jawa ngoko dan krama. Bahasa Jawa itu dipakai untuk orang yang sudah dikenal akrab dan terhadap orang yang lebih muda usianya serta lebih rendah derajat atau status sosialnya. Lebih khusus lagi adalah bahasa Jawa ngoko, lugu, dan ngoko andap. Sebaliknya, bahasa Jawa krama dipergunakan untuk bicara dengan yang belum dikenal akrab, tetapi yang sebaya dalam umur maupun derajat, dan juga terhadap orang yang lebih tinggi umur serta status sosialnya. Masyarakat Jawa adalah mereka yang bertempat tinggal di daerah Jawa bagian tengah dan timur, serta mereka yang berasal dari kedua daerah tersebut. Secara geografis, suku bangsa Jawa mendiami tanah Jawa yang meliputi wilayah Banyumas, Kedu, Yogyakarta, Surakarta, Madiun, Malang, dan Kediri. Sedangkan di luar wilayah tersebut dinamakan pesisir dan ujung timur. Surakarta dan Yogyakarta yang merupakan dua bekas kerajaan Mataram pada sekitar abad 18 adalah pusat dari kebudayaan Jawa. Demikian dari saya. Simbolisme religi dalam budaya Jawa. Masyarakat Jawa adalah masyarakat yang dibentuk oleh sebuah komunitas tradisional antara mitos, magis, religi, dan ilmu pengetahuan berdampingan dalam keselarasan hubungan sosial. Satu sama lain saling mempengaruhi, mengkristal menjadi tradisi yang hidup secara turun-temurun. Mitos-mitos yang bersumber dari zaman prasejarah, sebagian masyarakat Jawa masih mempercayainya. Mitologi Jawa masih melekat dalam budaya Jawa meskipun paham agama-agama murni dengan pendekatan tasawuf telah diterima selama berabad-abad lamanya.
Faham filsafat barat dan perkembangan ilmu pengetahuan juga tidak berdaya mengubah kebudayaan Jawa tersebut. Nilai-nilai yang terkandung dalam mitologi Jawa, religi, dan mistik menjadi pandangan hidup Jawa yang kemudian direfleksikan dalam bentuk simbol-simbol tertentu. Masyarakat Jawa dalam menyampaikan pesan cenderung dengan menggunakan bahasa simbol dengan pertimbangan rasa dan sikap sopan santun. Dari simbol-simbol itulah dapat difahami makna yang terkandung di dalamnya. Clifford Geertz memberikan komentar bahwa jenis-jenis simbol atau kompleks-kompleks simbol yang dipandang oleh masyarakat sebagai suatu sakral sangat bervariasi. Lebih lanjut, Clifford Geertz mengatakan bahwa yang membentuk sistem religius adalah serangkaian simbol sakral yang terjalin menjadi sebuah keseluruhan tertentu yang teratur. Simbol adalah ungkapan realitas kehidupan masyarakat Jawa. Frans Maginnis Suseno menegaskan bahwa apa yang dimaksud dengan pandangan dunia Jawa tidak lain adalah pandangan secara keseluruhan semua keyakinan deskriptif tentang realita kehidupan yang dialami oleh manusia. Sangat bermakna dan diperoleh dari berbagai pengalaman. Masyarakat Jawa memandang bahwa dunia adalah acuan kehidupan tentang sebuah pengalaman hidup. Lebih lanjut, Suseno mengatakan bahwa yang khas bagi pandangan dunia Jawa adalah realitasnya yang tidak terbagi-bagi dalam berbagai bidang yang terpisah-pisah dan tanpa ada hubungan yang satu dengan lainnya, melainkan dipandang sebagai satu kesatuan. Menurut Mulder, dalam bukunya yang berjudul Kepribadian Jawa dan Pembangunan Nasional, dinyatakan tidak memiliki perbedaan hakiki. Bentuk simbolisme dalam budaya Jawa sangat dominan dalam segala hal dan segala bidang. Hal ini terlihat dalam tindakan sehari-hari orang Jawa, sebagai realisasi dari pandangan dan sikap hidupnya yang berganda. Bentuk-bentuk simbolis itu dapat dikelompokkan dalam 3 macam, yaitu tindakan simbolis dalam religi, tindakan simbolis dalam tradisi, dan tindakan simbolis dalam kesenian. Tindakan simbolis di samping terlihat dalam 3 kelompok tersebut juga terdapat dalam karya sastra pada pujangga kerajaan Jawa. Sejarah perkembangan nilai religi masyarakat Jawa telah dimulai sejak zaman prasejarah. Nenek moyang kita mempercayai adanya kekuatan gaib yang terdapat pada benda-benda di sekelilingnya. Dianggap hidup dan bergerak, dan mempunyai sifat baik dan buruk. Di samping itu juga mempercayai adanya roh-roh gaib yang mempunyai kekuatan di luar kemampuan manusia. Untuk menghindari dari gangguan-gangguan tersebut, nenek moyang kita melakukan pemujaan dengan memberikan sesaji-sesaji tertentu berupa pemberian bunga, pembakaran kemenyan atau dupa, dan lain sebagainya. Sesaji-sesaji yang dilakukan masyarakat Jawa di tempat-tempat yang dianggap keramat atau angker, upacara ngeplok saat orang meninggal dunia, berupa sedekah 3 hari, mitung dina, matang puluhan, nyatus, dan nyewu adalah refleksi simbol dalam tindakan masyarakat Jawa. Di Kasunanan, Surakarta ada kebiasaan melarung sepasang pakaian wanita sebagai persembahan Raja Trah Panembahan Senopati Raja Agung di Mataram yang telah berhasil mengawini Kanjeng Ratu Nyai Ratu Kidul. Tindakan simbol tersebut karena pengaruh mistis mengalirkan kesaktiannya Nyai Ratu Kidul sebagai kesejahteraan yang bertahta di wilayah kerajaan Mataram pada zaman-zaman berikutnya. Upacara memandikan kereta pustaka Kasunanan juga tersirat adanya simbol-simbol legitimasi dan kepamoran kerajaan raja-raja yang bertahta untuk menunjukkan bahwa raja adalah sosok harismatik, sakti. Maka simbol yang muncul adalah pemikiran pustaka kerajaan. Di Kasunanan Surakarta, benda-benda seperti Kiai Kaget, Kiai Kundur Geni, Kiai Branjalak, Kiai Tombak, Kiai Retna Pambagya, Kiai Garuda Putra, Kiai Garuda Kencana. Sedangkan pusaka yang berupa gamelan Kiai Guntur Sari dianggap sebagai pusaka Kasunanan yang dianggap sakral dan memiliki nilai simbolis eksistensi Keraton Kasunanan Surakarta.
Pada masa pemerintahan Sunan Pakubuwana IV, tradisi-tradisi yang berkaitan dengan pusaka-pusaka tersebut juga dilestarikan. Masuknya agama Islam di lingkungan kerajaan Trah Dinasti Mataram seperti Kasunanan Surakarta, Istana Puramangkunegaraan, dan Kesultanan Yogyakarta juga memberikan pengaruh besar terhadap perkembangan budaya dan adat istiadat masyarakat Jawa. Upacara sekaten suatu upacara tradisi peringatan awal yang hingga kini masih eksis dan dilestarikan baik di Yogyakarta maupun di Surakarta. Syarat dengan simbol-simbol perilaku kehidupan masyarakat Jawa. C. Simbol-simbol dan tradisi dan seni. Kesunanan Surakarta secara formal memang termasuk salah satu keraton yang bercirikan keislaman, yang dapat dilihat pada gelar yang dipergunakan raja. Adanya jabatan penghulu keraton atau abdi dalem, ngulama, upacara grebeg, yaitu grebeg pasa, grebeg besar, dan grebeg mulut, serta malam selikuran. Namun di sisi lain, juga sebagai keraton yang memiliki nilai-nilai tradisional kepribadian Jawa, baik ciri keislaman maupun ciri kepribadian Jawa berdampingan dalam sebuah sistem komunitas. Pada dataran nilai budaya tradisi atau adat istiadat berupa ide atau gagasan, hal-hal yang bernilai dalam kehidupan masyarakat, biasanya berakar pada emosi dari dalam jiwa manusia, misalnya gotong royong. Pada dataran nilai-nilai norma dipandang sebagai nilai-nilai norma budaya yang sudah terkait dengan peranan anggota masing-masing keluarga dalam lingkungannya. Selanjutnya, pada tingkatan hukum mengacu kepada sistem hukum yang berlaku, misalnya hukum perkawinan. Di Kesunanan Surakarta, pada masa Pakubuwana IV, adat istiadat perkawinan agung sudah tersistem sedemikian rupa. Hal ini dapat dilihat melalui proses perkawinan putra mahkota pengganti Raja Bendara Raden Mas Gusti Sugandi atau Pakubuwana V. Perkawinan agung Kasunanan syarat dengan perlambang dan simbol-simbol kehidupan, sejak mulai proses hingga puncak acara perkawinan. Di samping aspek nilai budaya, nilai-nilai norma, nilai hukum, ada tingkatan tradisi budaya yang khusus, yaitu berupaya aturan-aturan khusus yang mengatur kegiatan-kegiatan yang terbatas pada ruang dan waktu lingkupnya dalam masyarakat dan bersifat konkret, misalnya aturan sopan santun. Misalnya kalimat sepikul segendongan, atau artinya 2:1. Sapa gawe nganggo, sapa nandur ngunduh. Tego larane, ora tego patine. Wong temen ketemu, wong salah seleh. Ngono yo ngono nanging ojo ngono. Yang artinya, siapa yang membuat akan memakai, dan siapa yang menanam akan memetik hasilnya. Sampai hati melihat sakitnya, tetapi tidak sampai hati melihat matinya. Orang yang rajin tekun bekerja akan menemukan kebahagiaan, sedangkan orang yang berdosa akan selalu menemukan jejaknya. Begitu ya begitu, tetapi seharusnya jangan begitu. Adat refleksi adat istiadat Jawa. Pandangan semacam ini oleh Sunan Pakubuwana IV dijelaskan dan diperserakan dalam berbagai karya piwulang beliau, baik dalam serat Wulangreh, serat Suluk Hasbia, serat Sipta Waskita, dan lain sebagainya. Salah satu ekspresi keindahan masyarakat Jawa sering diungkapkan dalam karya, salah satunya dengan karya seni. Seni adalah salah satu aktivitas manusia yang memberikan berbagai macam pesan karakteristik manusia dalam dan adat istiadat masyarakat Jawa. Dapat diungkapkan dalam komunitas, dicurahkan dalam refleksi simbol-simbol kehidupan yang mengandung nilai-nilai sikap dan falsafah hidup masyarakat Jawa. Banyak seni di kalangan masyarakat Jawa, ragam dan jumlahnya cukup banyak.
Salah satunya yaitu seni Jawa yang sangat kompleks mengaktualisasikan potret kehidupan masyarakat Jawa. Banyak memaparkan simbol-simbol kehidupan, yaitu seni wayang purwa atau ringgit purwa. Wayang adalah kesenian tradisional dengan multifungsi dan dimensi. Wayang dianggap oleh masyarakat Jawa sebagai seni adiluhung atau seni yang bernilai tinggi, karena fungsi dan peranannya ganda, yaitu sebagai hiburan, pendidikan, penerangan, terkandung nilai-nilai rohaniah dan nilai-nilai religius. Seni musik atau gending, seni drama atau cerita, seni trai, seni sastra, seni lukis, atau sungging ada dalam seni pagelaran wayang purwa. Lebih lanjutnya, Muyono seni wayang purwo yang disajikan semalam untuk merupakan suatu lambang atau simbol transendental metafisik religius. Di samping itu juga dapat dinyatakan sebagai simbol dari suatu keberadaan atau mendunia atau eksistensinya maupun dumadi. Jadi kesimpulan dari materi yang kami bawakan, kata budaya itu memiliki arti, yakni sesuatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sukar untuk diubah. Sedangkan menurut Jalaluddin, ia menyatakan bahwa kebudayaan dalam suatu masyarakat merupakan sistem nilai tertentu yang dijadikan pedoman hidup oleh warga yang mendukung kebudayaan tersebut. Karena dijadikan acuan dalam bertindak dan bertingkah laku, maka kebudayaan cenderung menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Dan tradisi itu ialah sesuatu yang sulit berubah, karena sudah menyatu dalam kehidupan masyarakat pendukungnya. Sedangkan pengertian Jawa menurut geologi ialah bagian dari suatu formasi geologi tua, berupa deretan pegunungan yang menyambung dengan deretan pegunungan Himalaya dan pegunungan di Asia Tenggara, dari mana arahnya menikung ke arah tenggara, kemudian ke arah timur, melalui tepi-tepi daratan Sunda yang merupakan landasan kepulauan Indonesia. Pada budaya Jawa ini memiliki simbol-simbol, baik itu simbol dalam tradisi, religi maupun seni, seperti yang sudah dibahas di bab-bab sebelumnya. Sekian, terima kasih dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.